Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau tujuan utama sebuah bisnis itu bukan lagi soal uang, tapi soal kebahagiaan. Nah, pertanyaan itulah yang coba dijawab oleh Tony Hsieh lewat perjalanannya yang luar biasa bareng Zappos, yang dia ceritain di buku Delivering Happiness. Jadi, ini bukan sekedar cerita bisnis biasa ya, ini lebih ke pencarian makna. 1,2 miliar dolar. Coba deh, resapi dulu angkanya. Angka inilah yang bikin heboh dunia bisnis di tahun 2009. Angka yang kayaknya jadi simbol puncak kesuksesan. Tapi pertanyaannya, kesuksesan dari apa sih? Nah, ini dia jawabannya. Itu adalah harga yang dibayar sama Amazon buat mengakuisisi toko sepatu online Zappos. Buat Tony Hsieh dan timnya, ini kan harusnya puncak kesuksesan finansial yang gila-gilaan. Misinya udah tercapai kan? Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Justru angka fantastis ini malah bikin kita sadar kalau cerita sebenarnya itu bukan soal uang. Ini adalah kisah tentang gimana ngejar keuntungan semata itu bisa diubah jadi sesuatu yang jauh, jauh lebih berarti. Sebuah tujuan. Oke, biar paham ceritanya kita harus mundur dulu ke awal. Kita masuk babak pertama, masa di mana semuanya cuma tentang satu hal, nyari untung. Jadi jiwa bisnis Tony itu udah kelihatan dari kecil, mulai dari peternakan cacing yang gagal total, bisnis spin, sampai jualan pizza di asrama kampusnya. Setiap usaha, mau itu sukses atau gagal, terus ngasah kemampuannya sampai akhirnya di tahun 1996, dia mendirikan Link Exchange. Nah, ini langkah besar pertamanya. Di sini nih anehnya. Waktu dia jual Link Exchange seharga 265 juta dolar, Tony malah ngerasa lega dan hampa. Tapi pas Zappos diakuisisi dengan nilai yang jauh lebih gede, seluruh timnya malah nangis bahagia. Gimana bisa coba? Penjualan yang lebih kecil rasanya buruk, tapi yang lebih besar malah terasa luar biasa? Jawabannya ada di budaya. Soalnya, di Link Exchange, kesuksesan finansial itu ada harganya. Budaya perusahaannya hancur lebur, sampai-sampai Tony menggambarkannya kayak kematian akibat ribuan sayatan kertas. Semangatnya hilang. Ini jadi pelajaran pahit yang nempel banget di benaknya. Ternyata uang aja nggak cukup buat beli kebahagiaan. Pelajaran itu dia bawa ke babak kedua, pertaruhan atas gairah. Setelah invest di Zappos, Tony janji nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Tapi uniknya, filosofi barunya ini justru lahir bukan dari kesuksesan, tapi dari pinggir jurang kegagalan. Zappos waktu itu benar-benar diambang kehancuran. Dan di saat-saat genting inilah, Tony mempertaruhkan segalanya. Dia jual propertinya, nguras abis tabungannya, cuma demi perusahaan ini tetap hidup. Di titik ini, misinya berubah total. Bukan lagi cuma cari untung, tapi berjuang buat sesuatu yang benar-benar dia yakinin. Ternyata, Tony itu belajar banyak banget dari main poker. Salah satu pelajaran terpentingnya, bukan cuma fokus sama kartu di tanganmu, tapi yang paling penting adalah pilih meja yang tepat buat main. Kalau di bisnis, artinya pilih pasar yang tepat. Dan yang lebih krusial lagi, main buat jangka panjang, bukan cuma kemenangan sesaat. Nah, ini dia titik baliknya. Tony sadar sepatu bisa ditiru, harga bisa disaingi. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dikalahkan, budaya perusahaan. Dia bertaruh kalau budaya yang hebat bakal secara otomatis menciptakan layanan pelanggan yang legendaris. $2.000. Angka apaan nih? Ini bukan harga sepatu ya. Ini adalah harga sebuah komitmen. Dan mungkin ini ide paling gila sekaligus paling brilian dari Zappos untuk membangun budaya mereka. Mereka nyebutnya The Offer. Jadi gini, setelah masa pelatihan selesai, Zappos secara aktif nawarin $2.000 ke karyawan baru itu buat keluar. Tujuannya simple, tapi kuat banget. Mastiin semua orang yang bertahan di sana itu benar-benar berkomitmen sama visi perusahaan, bukan cuma ngejar gaji. Semua pengalaman ini, yang pahit dan yang manis, akhirnya ngebawa kita ke babak ketiga, membangun untuk sebuah tujuan. Disinilah semua kepingan puzzle akhirnya nyatu, ngebentuk fondasi kesuksesan Zappos yang kita kenal sekarang. Fondasi itu adalah 10 nilai inti Zappos. Dan ini bukan cuma poster yang ditempel di dinding loh. Ini beneran jadi DNA perusahaannya. Nilai-nilai kayak berikan wow melalui layanan atau bahkan ciptakan kesenangan dan sedikit keanehan jadi penentu di setiap keputusan, mulai dari siapa yang direkrut sampai cara mereka melayani pelanggan. Semua ini akarnya cuma satu keyakinan sederhana. Budaya Anda adalah merek Anda. Apa yang orang lihat dari luar itu cuma cerminan dari apa yang terjadi di dalam. Kalau kita bisa bangun budaya yang hebat, merek yang hebat bakal ngikutin dengan sendirinya. Jadi gimana cara mereka tumbuh?
Bukan pakai iklan mahal-mahal, mereka malah menginvestasikan uang yang harusnya buat iklan itu untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang gak terlupakan. Seperti yang kita lihat di sini, mesin pertumbuhan mereka itu ya dari pelanggan setia, dan yang paling penting, promosi dari mulut ke mulut. Pelanggan yang bahagia itulah yang jadi tim marketing terbaik mereka. Oke, jadi setelah semua perjalanan ini, apa sih intisari yang bisa kita bawa pulang dari kisahnya Zappos? Perjalanannya bisa kita rangkum dalam 3 tahap evolusi ini. Semuanya berawal dari keuntungan. Ini fondasinya biar bisnis bisa bertahan. Lalu, itu berevolusi jadi gairah, yang jadi bahan bakar buat ngelewatin semua tantangan. Dan puncaknya adalah tujuan. Panggilan yang lebih tinggi untuk memberikan kebahagiaan yang jadi energi tak terbatas buat karyawan dan juga pelanggan. Pada akhirnya, kisah Zappos ini ngebuktiin satu hal. Kebahagiaan itu nggak pernah berkurang kalau dibagikan. Mereka nggak cuma jualan sepatu, mereka membagikan kebahagiaan. Pertanyaannya sekarang buat kita. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, kebahagiaan apa yang sedang kita bagikan?